Misalnya, yang sebelumnya rajin bekerja jadi malas bekerja. Misalnya, yang sebelumnya itu tidak ada kesulitan untuk tidur, sekarang jadi malah tidak bisa tidur selama berhari-hari. Halo Sobat Sehat RSUD Hanau, kembali lagi di acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Nah, kali ini kita akan mengambil topik yang tidak kalah menarik nih Sobat Sehat, yaitu topik mengenai kesehatan jiwa. Nah, jadi kita itu sering menjaga kesehatan tubuh, tetapi kita lupa bahwa pikiran dan perasaan itu juga harus dijaga. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Ali Wardana, dokter spesialis kesehatan jiwa. Langsung saja kita sambut Dokter Ali. Hai dok. Halo dok. Baik dok, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaannya dok. Kapan seseorang itu dikatakan mengalami gangguan jiwa dok? Baik, pertanyaan yang bagus dokter Michelle. Jadi kadang seseorang itu bingung, ini aku stres biasa atau sudah masuk dalam gangguan jiwa, gitu ya. Jadi seseorang itu dikatakan mengalami gangguan kejiwaan jika dia sudah pertama, dia adanya penderitaan atau kendala di dalam kehidupan dia sehari-hari. Misalnya, yang sebelumnya rajin bekerja jadi malas bekerja. Misalnya, yang sebelumnya itu tidak ada kesulitan untuk tidur, sekarang jadi malah tidak bisa tidur selama berhari-hari. Misalnya, yang biasanya ceria menjadi lebih murung atau bahkan dia merasa putus asa. Itu adanya perubahan penderitaan bagi dia dan juga bagi orang lain. Orang lain pun, teman-temannya, keluarganya merasa terganggu dengan adanya perubahan dari aktivitas keseharian. Itu yang pertama. Dan dari segi waktu itu harus berlangsung setidaknya 1 bulan atau minimal 2 minggu, yang di dalam 1 minggunya itu setidaknya ada 3 hari sampai 4 hari yang mengalami penderitaan psikologi seperti itu tadi ya. Kemudian, dan dari itu semua bisa disebabkan karena adanya gangguan dari fungsi otak ya. Jadi misalkan karena adanya sebelumnya riwayat trauma kepala gitu ya, kemudian dia riwayat pengobatan stroke gitu ya, kemudian dia adanya perubahan pada kejiwaannya, atau bisa juga pada mereka yang pengguna obat-obatan yang dapat menyebabkan gangguan pada kejiwaannya. Dan yang terakhir, dia sudah berusaha untuk mencari solusi tapi dia tidak mampu sendiri untuk mengatasinya. Dia tetap butuh bantuan orang lain. Artinya kondisi ini dia bukan stres biasa yang dia bisa mengatasi sendirian. Dia tetap butuh bantuan orang lain, bahkan sampai butuh bantuan obat-obatan untuk membuat dia lebih tenang, membuat dia merasa lebih nyaman. Baik dok, penjelasan yang sangat lengkap ya Sobat Sehat. Berarti bukan berarti kalau kita setiap kali stres itu dikatakan gangguan jiwa ya dok ya, tapi harus berlangsung lama dan mengganggu aktivitas ya dok ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Sobat Sehat yang sering ditanyakan. Oke, baik dok. Apakah sering begadang tuh bisa kita sebut sebagai gangguan tidur atau insomnia dok? Baik dok, jadi tergantung penyebab dan dampaknya dari begadang itu ya. Jadi kalau seseorang itu begadang karena memang ada karena pekerjaan gitu ya, jadi dia lembur, kemudian lagi nonton bareng gitu ya, atau lagi mabar gitu ya, atau memang karena kebiasaan pribadi dia, misalkan dia suka mancingnya itu pada malam hari. Dan yang paling penting itu adalah setelah dia melakukan kegiatan aktivitas begadang itu, dia bisa tidur jika dia memang ingin tidur, dan pada besok harinya dia lelah ya, kemudian mungkin juga merasa capek, tapi dalam tidak terlalu mengganggu aktivitas dia kesehariannya. Tetapi jika ternyata dengan begadang itu tadi ternyata mengganggu dia, menjadi seperti yang saya sebutkan pertama tadi ya, jadi dia adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari,
dan kemudian itu berlangsung lama selama lebih dari 2 minggu ya. Jadi insomnia itu ada yang organik, ada yang non organik. Maksudnya organik itu adalah adanya gangguan pada fungsi otak ataupun pada fungsi tubuh pada umumnya yang tidak disebabkan oleh adanya faktor stres dari luar. Entah stres karena pekerjaan, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah pertemanan gitu ya. Sedangkan insomnia itu gejalanya harus menimbulkan hendaya, adanya penderitaan bagi dia di dalam aktivitas kesehariannya gitu ya. Dan harus berlangsung lebih dari 2 minggu minimal. Dalam 1 minggunya itu setidaknya 3 hari sampai 4 hari dia sulit untuk memulai tidur. Pada saat dia sudah tidur tanpa sebab dia terbangun, kemudian terjaga sampai pagi nggak tidur lagi, atau kemudian dia bisa tidur lalu terbangun lagi, terus saja seperti itu, dan itu berlangsung beberapa malam, 3 sampai 4 malam dalam 1 minggu, dan siangnya dia terganggu. Jadi itulah perbedaan antara insomnia dengan begadang biasa. Baik dok, sangat menarik ya dok penjelasannya ya. Nah, kadang tuh kita suka menganggap remeh tentang insomnia nih sobat sehat. Padahal, nah kalau sudah sering kejadian dan sering mengganggu aktivitas sehari-hari, itu sudah harus diperhatikan loh sobat sehat. Betul sekali Dokter Misha. Oke, banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan kali ini. Terima kasih juga kepada Dokter Ali sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kita nih. Bisa sehat. Mungkin itu saja ya. Semoga penjelasan dari Dokter Ali itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Stay tune. Thank you.